Lighting on. Kamera standby. Audio standby. Operator standby. Oke, start in 3, 2, 1, action. Hai guys, this is Tenar, titik temu anak unsur. Dengan aku di sini Dea. Nah, sebelumnya buat kalian semua selamat Pasca ya. Karena kan kita harus merayakan Pasca. Nah, tentunya di sini tuh aku nggak sendirian doang. Di sini aku ada ditemenin sama dua narsum kita yang kembar. Yuk, perkenalkan diri kalian. Halo semua. Halo semua. Kenalin, aku Sadewa. Aku Nakula. Nah, kami mengucapkan selamat Selamat Pasca ya. semua. Iya. Nah, kalian di sini udah tahu belum mau ngapain? Ngapain tuh, Ngapain Kak? tuh, Kak? Nah, kalian di sini tuh akan menyuarakan pendapat kalian tentang salah satu gangguan mental yang namanya bipolar disorder. Oke. Nah, menurut kalian nih sebagai orang awam ya, gangguan mental bipolar disorder itu apa menurut kalian? Kalau menurut aku sih gangguan sosial disorder itu kayak misalnya orang itu terkena gangguan atau lebih tepatnya gangguan mental atau seperti kekerasan fisik atau yang membuat dia itu Yang menyebabkan Gak apa-apa, santai aja, gak usah tegang. iya, jadi gini Kak. Oke. Gangguan bipolar disorder itu misalnya kayak gangguan kekerasan terhadap seseorang sehingga membuat perubahan mood dalam seorang tersebut atau perubahan fisik sehingga membuat orang tersebut itu memiliki kadang moodnya itu kadang naik, kadang bisa turun dan itu nggak mesti kadang nggak. Kayak mood swing gitu ya? Iya. Nah, perubahan mood sendiri itu kayak bisa menyebabkan hal negatif bagi siswa yang menderita tersebut. Nah, jadi tentu kita harus menjauhi itu. Oke, menurut kalian nih, kan tadi katanya sama kayak kurang lebih sama kayak mood swing gitu kan ya? Iya. Nah, bipolar disorder ini menurut kalian aja disebabkan Iya. oleh apa? Nah, menurut kami sendiri nih, bipolar disorder ini disebabkan karena yang pertama itu kekerasan fisik waktu masih kecil. Mungkin kita pernah mengalami kekerasan fisik. Nah, hal itu pastinya membekas di hati seorang anak, terus berdampak hingga masa depannya terganggu. Terus yang kedua mungkin kekerasan fisik, kayak mungkin bisa perundungan atau kekerasan lainnya. Dan untuk pendapat Nakula sendiri gimana? Dan tanya itu ada juga karena pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Pengaruh lingkungan juga berdampak buruk bagi seorang yang sehingga membuat orang tersebut menjadi mengidap penyakit bipolar. Nah, seperti lingkungan buruknya itu misalnya di lingkungan dia itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya atau dari teman sekitarnya, dan juga karena orang tuanya itu atau teman sekitarnya itu tidak memperdulikan dia atau tidak memperlakukan dia itu seperti manusia sehingga membuat dia itu berdampak buruk bagi mood dan kesehatan fisiknya. Berarti kalau misalnya kayak anak-anak yang kena parents issue itu bisa juga dong kena bipolar. Iya, bisa jadi karena Bisa mungkin jadi. kan juga mempengaruhi. Nah kan karena kalau tadi kan itu kan juga karena orang anak tersebut kan otomatis kan tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya atau ini kenapa orang tuanya itu tidak memperhatikan dia sehingga anak itu pasti bakalan mengidap penyakit bipolar ini. Dan juga itu mungkin kan seseorang yang mengalami itu mungkin dapat tekanan dari orang tua sendiri. Kasihan ya. Oke, tanggapan kalian nih tentang
anak remaja yang zaman sekarang itu yang kadang dia tuh self diagnosis dirinya sendiri kalau dia tuh kena bipolar, kayak aku nih kayaknya kena bipolar nih gitu. Itu gimana pendapat kalian tentang mereka? Kalau seorang yang mendiagnosis dirinya itu terkena bipolar itu cara yang paling efektif nih ya kak ya. Kenapa efektif? Iya Yang biar paling manjur lah buat Manjur. ditanyakan. itu pertama itu orang tua atau lingkungan sekitarnya itu memperhatikan dia atau memberikan kasih sayang kepada pengidap ini, sehingga itu membuat pengidap ini tuh bisa menyadari bahwa dirinya itu diperlakukan baik, mendapat kasih sayang dari orang tua dan sekitarnya, sehingga dia akan menjauhi sikap dari bipolar ini kak. Nah, khususnya mungkin di SMA Untung Suropati mungkin minoritas ada yang mengalami bipolar sendiri. Nah, kita mungkin sebagai teman bisa membantu anak tersebut supaya enggak mengalami trauma di dalam hatinya, sehingga supaya dia itu bisa tetap dalam belajar, semakin kuat dalam menggapai cita-citanya. Jadi kan kita sebagai siswa-siswi Untung Suropati tentunya harus menerapkan cinta, saling mengasihi kepada mereka semua. Ya benar. Ya buat kalian semua, ya jangan sampai ya kita kena ini. Semoga sehat selalu ya. Sehat selalu. Aman ya di sana. Selalu semangat. Semangat. Ya oke guys, kita kan udah dengerin pendapat dari si kembar nih. Nah sekarang kita berlanjut pendapat sama yang ahlinya. Ya kalian tahu nggak sih, kita itu ada wajah baru tahu di SMA Untung Suropati ini. Ya guru BK kita yang cantik ini. Siapa Siapa tuh kak? Namanya Bu Gita, tahu kan, kenal nggak? 2,000 years later. Nah guys, tadi kan kita udah dengerin ya pendapat dari si kembar. Sekarang kita mau dengerin pendapat dari yang ahlinya. Ya ini ada, aku lagi bersama dengan guru BK kita yang baru nih. Silakan Ibu, kenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Mungkin teman-teman di Unsur belum pada kenal sama Ibu ya. Sebelumnya perkenalkan, Ibu bernama Brigita, bisa dipanggil biasanya Bu Gita. Di sini Ibu menggantikan Bu Agnes, guru BK sebelumnya. Ya. Jadi Ibu masih baru banget, baru sebulan sih. Iya kan wajah-wajah baru Bu. Iya. Ibu, tadi kan kita udah dengerin apa pendapatnya si Nakula sama Sadewa. Nah, menurut Ibu sendiri, kan mereka tadi tuh bilang kalau bipolar itu sama aja kayak mood swing ya. Nah, menurut Ibu bipolar itu kayak gimana? Terus faktor dari terjadinya bipolar itu apa? Oke, jadi gini, bipolar sendiri kan merupakan gangguan kesehatan mental Ya. yang apa ya, yang mempengaruhi perubahan kondisi hati kita secara secara ekstrim. Jadi saya setuju dengan pendapat Nakula Sadewa tersebut. Setuju. Setuju. Berarti kurang lebih ya. Ya sama aja, sama kayak mood swing Ya, kan, tiba-tiba mood swing. kita kayak biasanya kita kayak marah banget, terus jadi nangis. gitu. Tapi lebih ekstrim lagi, bisa jangka jam, hari, bulan gitu. Kalau misalnya kayak orang PMS itu nggak termasuk bipolar kan Bu? Ya enggak sih. Oke, kan itu wajar kan? Iya, wajar. Ya namanya juga perempuan. Benar. Menurut Ibu, bagaimana sih ciri orang yang terkena bipolar itu, atau mungkin ada ciri-ciri yang lebih menonjol kalau dia tuh kena bipolar? Ciri-ciri yang lebih menonjol tuh kayak kita itu senengnya tuh terlalu berlebihan, tidak bisa mengontrol. Terus sedih juga berlebihan, tidak bisa mengontrol. Ya kayak seperti itu sih. Berarti dia kalau misalnya punya perasaan itu dia nggak bisa kontrol perasaan itu. Benar. Jadi kayak bisa dikatakan kayak kebablasan gitu loh. Aku mau nanya nih Bu, kan orang yang kena bipolar itu dia tuh tahu nggak sih kalau dirinya sendiri tuh kena bipolar, atau mungkin gimana gitu, atau mungkin dia nggak tahu apa gimana? Mungkin bisa penyintas bipolar itu bisa sadar kalau dia mengalami bipolar, tapi harus tidak boleh self diagnose gitu loh. Jadi kita harus ke ahlinya, ke psikiater atau ke psikolog gitu. Kalau misalnya dia apa ya, kayak self diagnosis gitu, kenapa emangnya? Kayak itu kan kesehatan mental ya. Jadi Ya. kayak kesehatan mental sendiri itu kan nggak bisa kita self diagnosis sendiri, itu udah ada ahlinya. Jadi jangan self diagnosis ya teman-teman. Nah, itu salah
banget teman-teman. Salah, bener salah banget. Nah, aku kan punya nih temen di medsos ya, teman online mutualan gitu. Dia itu pernah update story kalau aku ini kena bipolar, aku ini nggak bisa diginiin, aku ini nggak bisa digituin gitu kan. Terus dia itu juga selalu kayak kadang dia itu suka nangis, ngupload di storynya itu nangis-nangis, terus sama kayak tangannya itu di apa ya? Oh, self harm. Oh ya, itu self harm itu yang dipotong-potong pakai cutter, tahu nggak? Tahu namanya, maaf Bu. Self-harm, Ya, menurut Ibu gimana ya tanggapan Ibu sama remaja yang sekarang itu mendiagnosis dirinya sendiri kalau dia tuh kena bipolar? Menurut saya sebenarnya kalian jangan mudah berasumsi kalau kalian kena bipolar. Jangan mudah self diagnosis kalau kalian kena bipolar itu. Jika kalian mengalami gejala-gejala bipolar tersebut, kalian seharusnya lebih cepat memeriksakan diri kalian ke psikiater atau psikolog. Jadi sekali lagi Ibu katakan jangan mudah self diagnosis. Iya, karena emang lebih mending tuh kita walaupun agak mahal ya ke psikolog, Benar. tapi demi kesehatan mental kita mental sendiri kita, kan. benar. Iya, Ibu makasih ya udah sampai sejauh ini. Oke, buat teman-teman, kita kan udah sampai sejauh ini. Aku berbicara sama Bu Gita, sama Nakula dan Sadewa. Nah, buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, terus share video ini, dan juga jangan lupa komen, apalagi subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Nah, buat kalian jangan lupa ya ikuti terus konten-konten Unsur TV selanjutnya. Bye bye guys. Bye.